Hari ini Anda akan mempelajari fakta menarik tentang abad pertengahan. Mari kita bersama-sama memutar roda waktu, kembali ke sebuah zaman yang terhampar jauh sebelum peralatan rumah tangga berbasis IoT dan kebisingan kota mengisi cakrawala kita. Kita akan singgah di sebuah era yang seringkali diselimuti kabut misteri, kadang dikenal sebagai zaman kegelapan, namun sesungguhnya menyimpan kilau peradaban dan ketangguhan manusia yang luar biasa. Inilah abad pertengahan, sebuah periode panjang yang membentang kira-kira dari abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Bayangkan Anda membuka mata di pagi hari. Bukan suara alarm gawai canggih yang membangunkan Anda, melainkan kokok ayam jantan yang bersahutan atau denting lonceng gereja yang menggema lembut dari kejauhan. Udara terasa segar, membawa aroma roti yang baru dibakar dari tungku tetangga, atau wangi samar asap kayu dari perapian yang menyala semalaman. Kehidupan di abad pertengahan adalah sebuah kanvas yang dilukis dengan warna-warna yang sangat berbeda dari palet kehidupan modern kita, namun disitulah letak pesona dan keajaibannya yang akan kita jelajahi bersama sekarang. Salah satu hal yang paling mendasar untuk kita pahami adalah betapa berbedanya kehidupan tanpa kecanggihan teknologi yang kita nikmati saat ini. Tidak ada listrik yang mengalir dengan sekali tekan saklar, tidak ada internet yang menghubungkan dunia dalam sekejap, apalagi gawai canggih yang mampu menghadirkan informasi ke dalam satu genggaman tangan. Namun, manusia abad pertengahan bukanlah makhluk yang tak berdaya. Mereka adalah para penyintas ulung, arsitek kecerdikan, yang mengandalkan alam, komunitas, dan pengetahuan warisan untuk menavigasi hari-hari mereka. Misalnya, mereka menjaga makanan tetap awet tanpa kulkas. Seni pengawetan makanan adalah kunci kelangsungan hidup. Daging seringkali diasinkan dalam jumlah besar, diasap di atas perapian selama berhari-hari, atau dikeringkan hingga keras seperti kayu. Ikan, terutama di daerah pesisir atau dekat sungai, juga mengalami perlakuan serupa, dijemur di bawah terik matahari, difermentasi, atau diasinkan. Buah-buahan diolah menjadi selai dengan pemanis alami seperti madu, atau dikeringkan menjadi kismis dan manisan. Sayur-mayur disimpan di gudang bawah tanah yang sejuk dan gelap, atau diubah menjadi acar dalam larutan cuka dan garam. Setiap musim panen adalah pertaruhan, keberhasilannya menentukan apakah perut akan terisi di bulan-bulan paceklik. Gagal panen bukan sekadar kerugian ekonomi, melainkan ancaman kelaparan yang nyata. Kemudian, bagaimana mereka menerangi kegelapan malam? Lilin yang terbuat dari lemak hewan atau lilin lebah adalah barang mewah. Seringkali hanya dinikmati oleh kaum berada atau digunakan untuk keperluan religius. Kebanyakan rumah tangga bergantung pada lampu minyak sederhana, wadah kecil dari tembikar atau logam, diisi lemak hewan cair atau minyak nabati murah, dengan sumbu dari serat tanaman. Perapian di tengah rumah bukan hanya sumber kehangatan vital di musim dingin, tetapi juga pusat kehidupan keluarga. Disinilah mereka berkumpul, memasak, bercerita, dan berbagi kehangatan. Cahayanya menari-nari di dinding batu atau kayu, menciptakan suasana yang intim dan magis. Kegelapan malam di abad pertengahan adalah kegelapan sejati, hanya ditembus oleh cahaya rembulan dan kerlip bintang, sebuah pemandangan langit yang mungkin kini sulit kita temukan akibat polusi. Komunikasi jarak jauh adalah sebuah epopeya tersendiri. Pesan ditulis dengan susah payah menggunakan pena bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta buatan sendiri, seringkali dari campuran jelaga, getah akasia, dan air. Surat-surat berharga ini kemudian dibawa oleh kurir berkuda yang menempuh perjalanan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, melintasi jalanan yang tidak selalu aman. Berita dan informasi menyebar dari mulut ke mulut, dibawa oleh para pedagang yang berkelana dari pasar ke pasar, peziarah yang melakukan perjalanan suci, atau para minstrel dan troubadour, penyanyi dan pendongeng keliling, yang menjadi koran berjalan pada masanya. Bayangkan, sebuah peristiwa penting di ibu kota mungkin baru terdengar di desa terpencil beberapa bulan kemudian. Kesabaran adalah kebajikan yang terasa oleh keadaan. Dunia abad pertengahan juga diwarnai oleh berbagai kebiasaan dan norma sosial yang mungkin terasa asing, bahkan aneh, bagi kita di abad ke-21. Namun, praktik-praktik ini lahir dari kondisi dan kepercayaan zaman itu. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah pengadilan melalui cobaan atau trial by ordeal. Ketika bukti kesaksian dirasa kurang meyakinkan, terkadang terdakwa diminta menjalani ujian fisik yang menyakitkan, misalnya, memegang besi panas atau mengambil batu dari air mendidih. Jika lukanya sembuh dengan baik dalam waktu tertentu,
itu dianggap sebagai tanda campur tangan ilahi yang menyatakan ia tidak bersalah. Praktik ini perlahan menghilang seiring dengan berkembangnya sistem hukum yang lebih rasional. Standar kebersihan juga sangat berbeda. Mandi setiap hari dengan air hangat dan sabun wangi adalah kemewahan yang tak terbayangkan bagi mayoritas populasi. Air bersih seringkali harus ditimba dari sumur umum atau diangkut dari sungai, dan memanaskannya membutuhkan kayu bakar yang berharga. Sabun, meskipun dikenal, tidak diproduksi massal dan harganya mahal. Namun, ini bukan berarti orang abad pertengahan adalah jorok dan tidak peduli kebersihan. Mereka membersihkan diri sebisa mungkin, dan pemandian umum warisan Romawi masih berfungsi di beberapa kota, meskipun reputasinya kadang dikaitkan dengan tempat-tempat kurang senonoh. Wabah penyakit yang mengerikan, seperti maut hitam pada abad ke-14 yang melenyapkan sepertiga hingga separuh populasi Eropa, memang dipicu oleh berbagai faktor kompleks, termasuk kepadatan penduduk di kota, kurangnya sanitasi publik, dan pemahaman yang terbatas tentang penyebaran kuman. Bagaimana dengan hiburan di kala senggang? Tanpa gawai dan layanan streaming, imajinasi dan interaksi sosial menjadi sumber utama kesenangan. Festival keagamaan, yang jumlahnya banyak sepanjang tahun, dirayakan dengan penuh semangat. Ada prosesi meriah, pasar dadakan, pertunjukan drama religius, musik, dan tarian rakyat. Turnamen para ksatria, dengan adu tombak, jousting, dan pertarungan pedang berkelompok, melee, adalah tontonan spektakuler yang menarik perhatian semua lapisan masyarakat. Para penghibur keliling, akrobat, pemain musik dengan instrumen seperti seruling, lute, atau rebab, dalang boneka, dan penjinak hewan, akan meramaikan alun-alun kota dan kastil para bangsawan. Permainan papan seperti catur, yang datang dari timur, tables, mirip backgammon, dan berbagai permainan dadu juga sangat populer. Anak-anak bermain dengan mainan sederhana dari kayu, kain perca, atau tanah liat, menggunakan imajinasi mereka sebagai arena bermain tanpa batas. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai penanda status sosial yang jelas. Petani dan rakyat jelata umumnya mengenakan tunik sederhana dari wol kasar berwarna coklat, abu-abu, atau hijau pudar, warna-warna yang mudah didapat dari pewarna alami. Pakaian mereka dirancang untuk tahan lama dan praktis untuk bekerja. Sebaliknya, kaum bangsawan dan pedagang kaya mampu membeli kain-kain mewah seperti sutra dari Bizantium atau Timur Jauh, beludru, dan brokat, yang diwarnai dengan pigmen cerah dan mahal seperti merah kirmizi atau biru nila. Hiasan berupa sulaman benang emas dan perak, serta penggunaan bulu hewan, semakin mempertegas kedudukan mereka. Bahkan, ada periode dan tempat tertentu di mana diberlakukan sumptuary laws, undang-undang yang mengatur siapa boleh memakai bahan, warna, atau model pakaian tertentu untuk menjaga tatanan sosial. Masyarakat abad pertengahan tersusun dalam struktur hierarkis yang kaku, sering disebut sebagai sistem feodal. Di puncak piramida kekuasaan adalah raja, yang dianggap memerintah atas kehendak ilahi. Di bawahnya adalah para bangsawan tinggi, duke, earl, baron, yang menerima tanah luas, disebut fief, dari raja. Sebagai imbalannya, mereka bersumpah setia dan wajib menyediakan pasukan ksatria untuk raja jika diperlukan. Para bangsawan ini kemudian membagi-bagi lagi tanah mereka kepada bangsawan yang lebih rendah atau ksatria, yang juga terikat oleh sumpah serupa. Lapisan terbesar masyarakat adalah kaum petani atau serf. Mereka bukanlah budak yang bisa diperjualbelikan, tetapi mereka terikat pada tanah tempat mereka lahir dan bekerja. Mereka menggarap tanah milik bangsawan, dan sebagai imbalannya, mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka serta melakukan kerja paksa, korvi, di tanah bangsawan atau proyek publik. Kehidupan mereka sangat berat, ditentukan oleh siklus musim dan kerja fisik dari fajar hingga senja. Namun, di tengah kesulitan itu, ikatan komunitas di desa-desa petani sangatlah kuat. Mereka bergotong royong saat menanam dan memanen, membangun rumah, atau ketika ada salah satu keluarga yang tertimpa musibah. Gereja Katolik Roma memegang peranan yang luar biasa sentral dan dominan dalam hampir setiap aspek kehidupan di Eropa Barat selama abad pertengahan. Dari kelahiran, baptis, pernikahan, hingga kematian, upacara pemakaman, ritus keagamaan menandai perjalanan hidup setiap individu. Gereja tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Biara-biara tersebar di seluruh penjuru Eropa,
menjadi pusat pembelajaran di mana para biarawan dan biarawati dengan tekun menyalin naskah-naskah kuno dari zaman Yunani dan Romawi, menjaga agar api pengetahuan tidak padam. Mereka juga mengelola lahan pertanian yang luas, rumah sakit, dan tempat penampungan bagi para peziarah dan kaum miskin. Pembangunan katedral-katedral gotik yang megah, dengan menara-menara yang menjulang ke langit dan jendela-jendela kaca patri yang berwarna-warni, adalah bukti nyata dari iman yang mendalam sekaligus keterampilan arsitektur dan seni yang mengagumkan. Menjelang akhir abad pertengahan, kota-kota mulai tumbuh dan berkembang pesat. Para pedagang dan pengrajin, tukang kayu, tukang besi, tukang sepatu, penenun, membentuk serikat atau guild mereka sendiri. Guild ini berfungsi untuk mengatur standar kualitas produk, harga, jam kerja, serta melindungi kepentingan anggotanya. Kota-kota menjadi pusat perdagangan yang ramai, tempat bertemunya berbagai budaya dan gagasan. Namun, kehidupan kota juga memiliki sisi gelap, jalanan yang sempit dan becek, sanitasi yang buruk seringkali memicu wabah penyakit, dan risiko kebakaran selalu mengintai di antara bangunan-bangunan kayu yang berhimpitan. Meskipun tanpa teknologi digital, abad pertengahan menyaksikan lahirnya atau penyempurnaan berbagai alat dan teknik yang memiliki dampak transformatif. Di bidang pertanian, penggunaan kincir air dan kincir angin untuk menggiling gandum menjadi tepung, memompa air, atau menggergaji kayu, secara signifikan mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia dan hewan. Bajak berat beroda yang ditarik oleh beberapa pasang lembu memungkinkan pembajakan tanah liat yang lebih dalam dan subur di Eropa Utara, meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem rotasi tanaman 3 ladang, di mana satu ladang ditanami gandum atau gandum hitam pada musim gugur, ladang kedua ditanami oat, jelai, atau kacang-kacangan pada musim semi, dan ladang ketiga dibiarkan tidak ditanami untuk memulihkan kesuburannya, membantu menjaga nutrisi tanah dan menghasilkan panen yang lebih stabil. Dalam teknologi militer, evolusi baju zirah dari rantai besi, mel, menjadi pelat baja penuh, plate armor, memberikan perlindungan yang jauh lebih baik bagi para ksatria di medan perang. Pengembangan busur silang, crossbow, yang kuat dan busur panjang, longbow. Inggris yang mematikan mengubah taktik pertempuran. Arsitektur kastil juga berkembang pesat, dengan tembok batu yang semakin tebal, menara-menara melingkar yang lebih sulit diserang, parit, dan gerbang yang diperkuat. Salah satu inovasi paling penting adalah penyebaran teknik pembuatan kertas dari dunia Islam ke Eropa. Kertas, yang terbuat dari serat kain atau kayu, jauh lebih murah dan lebih mudah diproduksi daripada perkamen, kulit hewan yang diolah, yang sebelumnya menjadi media tulis utama. Ketersediaan kertas yang lebih melimpah menjadi salah satu katalisator penting bagi penyebaran pengetahuan dan nantinya, penemuan mesin cetak oleh Gutenberg di pertengahan abad ke-15. Jam mekanis pertama, yang digerakkan oleh beban, mulai muncul di menara-menara gereja dan balai kota pada abad ke-13 dan ke-14. Kehadiran jam publik ini secara bertahap mengubah persepsi masyarakat terhadap waktu, dari yang sebelumnya lebih cair dan ditentukan oleh siklus alam, matahari terbit dan terbenam, atau jadwal ibadah, menjadi lebih terstruktur dan terukur. Sangatlah keliru jika kita membayangkan abad pertengahan sebagai periode yang stagnan dan monoton. Selama 1000 tahun, tentu saja terjadi perubahan besar, pasang surut peradaban, inovasi, dan krisis. Dari kekacauan pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, perlahan tapi pasti terbentuklah kerajaan-kerajaan baru yang menjadi cikal bakal negara-negara Eropa modern. Universitas-universitas pertama di dunia, seperti Bologna, Paris, Oxford, dan Cambridge, lahir pada periode ini, menjadi pusat-pusat intelektual di mana ilmu teologi, hukum, kedokteran, dan seni liberal diajarkan dan diperdebatkan. Perang Salib, serangkaian ekspedisi militer yang dilancarkan oleh umat Kristen Eropa untuk merebut tanah suci dari kekuasaan Muslim, meskipun penuh dengan kekerasan dan konsekuensi yang kompleks, juga membuka kembali jalur perdagangan dan kontak budaya antara Eropa dan dunia timur. Barang-barang eksotis seperti rempah-rempah, lada, cengkeh, pala, sutra, gula, dan kertas, serta ide-ide ilmiah dan filosofis dari dunia Arab, mengalir ke Eropa, memperkaya peradaban Barat. Seni dan arsitektur mengalami transformasi yang luar biasa. Gaya Romaneske yang kokoh, berat, dengan lengkungan-lengkungan bulat dan dinding tebal, secara bertahap digantikan oleh gaya gotik yang anggun, ringan, dan vertikal.
Katedral-katedral gotik dengan pilar-pilar ramping, lengkungan runcing, dan jendela kaca patri raksasa yang membanjiri interior dengan cahaya berwarna, adalah puncak pencapaian arsitektur abad pertengahan. Musik juga berkembang dari nyanyian Gregorian monofonik yang sederhana menjadi komposisi polifonik yang lebih kompleks dan kaya. Sastra dalam bahasa sehari-hari, vernakular, bukan lagi hanya Latin, mulai berkembang pesat, melahirkan karya-karya epik kepahlawanan seperti La Chanson de Roland, Kidung Roland, dari Prancis, Beowulf, dari Inggris, atau roman-roman ksatria yang menceritakan petualangan Raja Arthur dan para ksatria meja bundar. Jadi, saat kita merenungkan abad pertengahan, jangan hanya terpaku pada gambaran ksatria gagah berbaju zirah, atau wabah penyakit yang kelam. Bayangkan juga para petani yang membanting tulang di ladang demi sesuap nasi, para pengrajin yang dengan tekun menciptakan karya-karya indah di bengkel mereka, para biarawati yang merawat orang sakit dengan penuh kasih, para cendekiawan yang berdebat sengit di ruang-ruang kuliah universitas, para pedagang yang menantang bahaya melintasi benua, dan anak-anak yang tertawa riang bermain di jalanan berbatu. Ini adalah dunia yang syarat dengan tantangan, tetapi juga dipenuhi dengan semangat hidup, kreativitas, ketahanan yang luar biasa, dan iman yang mengakar kuat. Kehidupan mereka mungkin tampak jauh lebih sederhana dan keras dibandingkan standar kita, tetapi mereka menemukan makna, kebahagiaan, dan kekuatan dalam komunitas mereka. Mereka membangun fondasi peradaban di atas puing-puing masa lalu, dan tanpa kita sadari, banyak aspek dunia modern kita, mulai dari sistem hukum, parlemen, universitas, hingga konsep negara bangsa, berakar dalam pada tanah abad pertengahan yang subur namun sering disalahpahami. Semoga perjalanan kita melintasi lorong waktu ke abad pertengahan malam ini telah memberikan Anda sedikit perspektif baru, dan mungkin beberapa bahan untuk mimpi yang menarik dan penuh petualangan. Selamat beristirahat, dan biarkan imajinasi Anda berkelana ke kastil-kastil kuno dan desa-desa yang damai di bawah taburan bintang malam abad pertengahan.